kita setelah istirahat makan siang di pos 6, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 7, langsung ke campsite. Vegetasinya sedikit mulai berubah jadi padang ilalang. Penting yakin. Beberapa menit setelah melanjutkan perjalanan dari pos 6 Gunung Awu, vegetasi jalur pendakiannya mulai berubah, berupa padang pakis yang lebat dengan warna hijau yang menyala, juga sebongkah batu yang cukup besar menghadang jalur pendakian. Biasanya teman-teman pendaki yang ada di Tahuna menyebutnya dengan istilah batu bidadari. Panas. Nih, vegetasi terbuka. Karena cuaca yang panas pekat dengan elevasi yang rendah membuat kami ngos-ngosan di jalur pendakian. Setelah beberapa menit dari Batu Bidadari ditambah istirahat di jalan, akhirnya kami tiba di pos 7 Gunung Awu. Pos 7. Sampai. Orang istirahat tadi hampir 5 menit di bawah. Ternyata pos 7 udah sampai 10 meter. Anjing. Kalau orang Bitung bilang, nah, kio deh. Tidak butuh istirahat yang lama, langsung saja kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju campsite pos 8 Gunung Awu untuk bermalam di sana. Ini setelah kita istirahat cukup lama di pos 7, kita lanjutkan perjalanan ke pos 8. Di situ katanya ada campsite, jadi kita buka tenda istirahat. Nanti paginya baru kita pergi ke puncak. Yang penting yakin. Dapat. Semangat dan tenaga terakhir kami kerahkan pada kaki kami tanpa banyak pikir, sambil membelah ilalang tanpa cadangan air, dan itu cukup membuat kami khawatir. Akhirnya kami tiba juga di salah satu jalur tersulit Gunung Awu. Sebuah plat batu sepanjang 10 meter membujur dengan lumut, yang cukup membuat setiap pendaki yang melewatinya terpleset dan terbanting. Teman-teman di sini biasanya menyebutnya dengan batu licin. Jadi, untuk kamu yang mau mendaki Gunung Awu, berhati-hatilah saat melewatinya, agar tidak cedera apalagi memakan korban. Mantap sekali.
yang penting yakin. Pinus tunggal menjadi sebuah pertanda bahwa campsite pos 8 tepat berada di atas kepala. Jadi, langsung saja kami gas ke sana. Sampai guys. Ini terang sekarang sudah di pos 8. Nah, teman-teman, kita buat tenda di sini. Masih istirahat. Yang penting yakin santai-santai. Setelah tiba di pos 8, langsung saja kami mendirikan tenda sebelum malam datang bersama teman-temannya. Setelah tenda terpasang dan kami telah makan siang, inilah saatnya untuk ngopi torang. Tapi sebelum itu kami mengambil air 5 meter sebelah kanan dari pos 8. Ingat, jangan pernah tinggalkan sampahmu di sana ya. Ini orang sudah di pos 6, pos 8 Gunung Awu. Tempat camping biasanya dibilang campsite atau kalau teman-teman di sini biasanya bilang base camp. Kalau base camp sebenarnya enggak cocok sih bang. Kalau base camp kan base dasar tuh. Kalau camp itu berarti istilahnya tempat camping dasar. Jadi biasanya tempat registrasi itu yang lebih cocok dibilang campsite. Kalau ini tempat lebih cocok dibilang campsite. Campsite. Ayo sih ya, semua ini. Kalau misalnya menurut abang ini, jadi seorang pendaki tahuna yang memang basicnya sering naik Gunung Awu. Menurut abang tentang manajemen sampah di Gunung Awu bagaimana? Aduh, sampah di Gunung Awu masih apa ya? Belum bilang masih belum sadar sampah kebanyakan. Masih banyak pendaki yang masih kasih tinggal di sampah. Karena tadi orang kan dapat di pos 6 itu kan. Senam ya. Ada kita rombongan dari mana kasih tinggal Buat sampah. Nah, tahu for apa dah. Iya. Kalau untuk yang mau tampung sampah ya mungkin bagus, tapi yang masalahnya kan bawa turun gitu. Iya, bawa turun. Siapa yang mau bawa Siapa turun? yang bawa turun Terus sebenarnya? banyak kan. Kalau so dia sufol, siapa yang mau bawa ke bawah? Malah mau jadi tanpa jadi pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Betul. Misalnya serupa air kan. Di sini kan air kenangan kan. Iya, air genangan. Mungkin ada sedikit pesan atau pesan. Ya, untuk pesan buat para pendaki yang datang ke Gunung Awu. Ikat itu, kan dia lirik sebelah, lihat kamera. Pesan Borngoni kalau yang datang ke Gunung Awu tuh air kasih yang cuma air tampung, jangan bikin kotor, jaga kebersihan. Wah, itu Seperti itu. Nah. Pagi bang. Pagi. Ini kita masih di pos 8, sedikit lagi pergi ke puncak, tapi puncaknya masih tertutup kabut. Ya santai saja, yang penting yakin. Pagi ini, kami tidak mengejar mentari terbit dari puncak Gunung Awu. Mengingat kabut tebal masih bermain di sana. Jadi, kami tunggu sampai mentari keluar sendiri sambil bersiap menuju ke atas sana. Jalurnya lumayan licin, bukan karena lumpur tapi batu. Jalur menuju puncak Gunung Awu masih sama seperti sebelumnya, dipenuhi lalang dengan batu licin dan terjal, tapi cukup membuatmu untuk tetap berdiri. Beberapa kali kami beristirahat sejenak, mungkin karena faktor medan yang cukup curam atau fisik kami yang mulai melemah. Harap maklum ya. Bagaimana bang? Lumayan lah. Setengah perjalanan, sebentar lagi sampai puncak. Sebentar lagi sampai puncak ya. Siap. Oke.
Karena tahu puncak sudah dekat, langsung saja kami bergegas menuju puncak tanpa banyak basa-basi. Ternyata Bang Ite dan Bang Odi beristirahat di depan sana sambil mengambil air di kubangan jalur pendakian. Gimana Bang? Saat saja dulu. Mulai panas, jadi buka jaket supaya tidak terlalu panas. Apa itu Bang? Tidak ada air. Mulai dari sini, puncak Gunung Awu terpampang jelas memamerkan pesona bentangan alam yang indah dan tidak dimiliki oleh gunung-gunung lain di Indonesia. Sesekali angin pagi membelai lembut kulit, membuat langkah kami kembali sulit atau juga menjadikan mental kami kembali sakit. Tapi semangat kami tetap menggigit. Bagaimana Bang? Mantap ya? Berkali-kali kami beristirahat. Langkah yang tertatih, tapi nafas kami pastikan tidak pernah berhenti. Dengan tujuan utama yaitu puncak dan keselamatan adalah prioritas. Biar saja kata orang lemah, tapi kami bukan orang nekat tanpa siasat. Kita sampai tujuan. Tujuan mana Bang? Ini kita detik-detik sampai ke puncaknya. Tapi sebenarnya puncaknya ada di sana, puncak sejatinya. Sana. Yakin. Gunung seindah ini sangat disayangkan jika dirusak oleh pendaki yang tidak bertanggung jawab atau siapapun itu. Apalagi krisis lingkungan baru-baru ini. Sangyehe, tetaplah lestari. Untuk kamu yang mau mensupport channel Angkasa dan Hutan, cukup share dan subscribe channel ini agar kami terus berbagi informasi pendakian setiap minggunya. Salam lestari.